Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video ini adalah mengenai uji jenjang Wilcoxon atau yang biasa disebut juga dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Tujuannya adalah untuk menguji dugaan ada tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Contoh dari dua sampel yang berpasangan diantaranya adalah sampel yang diukur sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai uji tanda, di mana pada uji tanda hanya memperhatikan arah dari selisih untuk setiap pasangan data, yakni arah positif dan juga arah negatif. Sementara pada uji Wilcoxon ini, selain dari arah tersebut, juga memperhatikan besarnya selisih untuk setiap pasangan data. Adapun rumus untuk uji Wilcoxon dibagi menjadi dua, yakni untuk sampel kecil dengan N kurang dari sama dengan 25 dan juga untuk sampel besar, yakni untuk N lebih dari 25. Perlu diperhatikan bahwa N di sini bukan merupakan banyaknya sampel yang kita ambil, melainkan banyaknya sampel yang bertanda positif dan negatif. Untuk sampel yang selisihnya 0, maka tidak diikutkan dalam analisis. Yang pertama, untuk N kurang dari sama dengan 25, maka pengujian dilakukan dengan memperhatikan T hitung, di mana T hitung di sini merupakan jumlah jenjang terkecil di antara yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Sementara untuk N lebih dari 25, maka pengujian dapat didekati dengan distribusi normal dengan rumus seperti yang terlihat pada layar, di mana T di sini merupakan jumlah jenjang terkecil dan N-nya adalah banyaknya sampel yang dianalisis. Adapun prosedur untuk melakukan uji Wilcoxon, yakni yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan tingkat signifikansi, yang ketiga menghitung nilai statistik uji, yang keempat menentukan kriteria pengujian, dan yang terakhir, yang kelima membuat kesimpulan. Agar lebih memudahkan, kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama untuk N kurang dari sama dengan 25. Misalkan akan diselidiki apakah belajar sendiri dan belajar secara berkelompok berpengaruh pada tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Oleh karenanya, dibentuk sebuah kelompok belajar bersama terjadwal dari 10 sampel yang diambil secara acak dari siswa yang akan menghadapi ujian. Dari ke-10 siswa yang diambil sebagai sampel ini akan diukur 2 kali mengenai tingkat kecemasannya. Yang pertama, sebelum pelaksanaan program belajar kelompok terjadwal, dan yang kedua, setelah pelaksanaan program belajar kelompok terjadwal. Hasilnya dituliskan pada tabel 1. Kemudian misalnya, kita diminta untuk menguji dengan tingkat signifikansi 1% apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Berikut tabel 1, yakni data sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok dari 10 siswa yang diambil sebagai sampel. Langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Adapun hipotesis untuk contoh kasus yang pertama ini, yakni H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok. Sementara hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok.
Langkah yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi atau alfa yang ditentukan untuk digunakan pada contoh kasus yang pertama ini adalah 1%, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat kepercayaan 99%. Langkah ketiga, menghitung nilai statistik uji. Karena N pada contoh kasus yang pertama ini kurang dari 25, maka untuk nilai statistik uji kita perlu mencari nilai T hitung, yang merupakan jumlah jenjang terendah dari data bertanda positif dan data bertanda negatif. Untuk mencari T hitung ini, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menentukan selisih untuk setiap pasangan dari nilai data. Sebelum kita menentukan nilai dari kolom selisih pada bagian ini, maka kita perlu memahami bahwa kolom responden di sini merupakan ke-10 siswa yang diambil secara acak untuk diukur tingkat kecemasannya. Pada kolom sebelum atau X di bagian ini merupakan tingkat kecemasan siswa sebelum diadakan kegiatan belajar kelompok. Sementara untuk kolom sesudah atau Y pada bagian ini merupakan tingkat kecemasan siswa sesudah dilaksanakan atau diadakan kegiatan belajar kelompok. Nilai pada kolom X dan kolom Y untuk masing-masing responden ini yang kita sebut dengan pasangan nilai data. Kemudian untuk menentukan nilai dari kolom selisih pada bagian ini, kita hanya perlu mengurangkan nilai yang ada pada kolom Y dengan nilai yang ada pada kolom X. Misalkan untuk responden yang pertama, Y dikurang X, yakni 100 dikurang 110, diperoleh selisihnya adalah min 10. Yang kedua, untuk responden yang nomor 2, kita ketahui 115 kurang 115 di sini, yakni hasilnya adalah 0. Begitu seterusnya, sampai responden nomor 10. Yang berikutnya adalah menentukan nilai mutlak atau absolut dari kolom selisih yang sudah kita tentukan pada langkah sebelumnya. Ini dia nilai mutlak untuk setiap nilai yang ada pada kolom selisih. Ketentuan untuk uji Wilcoxon, jika ada pasangan data yang nilai mutlaknya 0 tidak diikutkan dalam analisis. Sehingga pada langkah berikutnya yang kita sertakan tersisa 9 pasangan data saja. 9 pasangan data tersebut seperti yang terlihat pada layar. Yang berikutnya adalah memberikan peringkat atau jenjang dari nilai mutlak untuk ke-9 data yang sudah diperoleh ini. Aturan pemberian peringkat atau jenjang untuk nilai mutlak ini, yakni untuk nilai mutlak terkecil diberi jenjang 1, untuk nilai mutlak terkecil kedua diberi jenjang 2, dan seterusnya. Agar lebih memudahkan, kita dapat mengurutkan nilai mutlak yang sudah ada ini dari nilai terkecil hingga nilai terbesar seperti kolom berikut. Ini dia nilai mutlak setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang perlu dilakukan adalah memberi jenjang atau peringkat untuk nilai mutlak yang sudah diurutkan ini, yakni seperti berikut. Jika tidak terdapat nilai mutlak yang sama, maka kita dapat langsung menggunakan jenjang yang ini untuk dianalisis berikutnya. Namun jika terdapat beberapa data yang nilai mutlak atau nilai absolutnya sama, maka jenjangnya merupakan rata-rata dari jenjang yang seharusnya mereka gunakan, atau rata-rata dari jenjang awal yang seharusnya. Contoh, kita lihat pada contoh kasus yang ini, terdapat beberapa pasangan yang memiliki nilai absolut yang sama, yakni yang pertama ada data dengan nilai mutlak 6, 2 kali. Sehingga untuk jenjang akhir untuk data bernilai 6 ini, kita cari nilai rata-rata dari jenjang awalnya, yakni nilai rata-rata dari 2 dan 3. Kita ketahui untuk nilai rata-rata ini diperoleh 2,5, sehingga jenjang untuk data bernilai 6 ini adalah 2,5. Begitu juga untuk data lainnya dengan nilai absolut yang sama, diperoleh jenjang akhirnya dengan cara seperti yang dijelaskan. Sehingga diperoleh
jenjang akhir untuk ke-9 sampel atau ke-9 data ini adalah seperti yang terlihat pada layar. Kita lihat yang berbeda dari jenjang awal itu hanya yang memiliki nilai absolut yang sama. Berikut tampilan tabelnya jika ditampilkan sesuai dengan urutan data awal. Langkah yang berikutnya adalah jenjang yang sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya dikelompokkan berdasarkan tanda positif atau tanda negatif sesuai dengan kolom selisih untuk setiap data. Di akhir, kita menentukan jumlah untuk jenjang data bertanda positif dan jenjang untuk data negatif. Untuk data positif diperoleh nilainya adalah 13 dan untuk data negatif diperoleh nilainya sama dengan 32. Sehingga untuk T hitungnya merupakan jumlah jenjang terkecil di antara dua jenjang tersebut. Diperoleh T hitungnya pada contoh kasus yang ini sama dengan 13. Langkah yang keempat yakni menentukan kriteria pengujian. Karena pada contoh kasus yang pertama ini kita menggunakan jenis uji dua pihak, maka untuk kriteria pengujiannya tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. T tabel di sini diperoleh berdasarkan tabel distribusi Wilcoxon dengan memperhatikan nilai alfa yang digunakan dan nilai N yang merupakan banyaknya data yang dianalisis. Dengan alfa 0,01 dan N-nya 9, diperoleh T tabel sama dengan 2. Dan di langkah sebelumnya diketahui T hitungnya adalah 13. Sehingga kita ketahui T hitung yang sama dengan 13 itu lebih dari T tabel 2. Sehingga H0 gagal ditolak. Langkah yang kelima, yakni langkah yang terakhir, kita membuat kesimpulan berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan. Setelah kita membandingkan nilai T hitung dan T tabel pada langkah sebelumnya, diperoleh keputusan H0 gagal ditolak. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 1% atau dengan tingkat kepercayaan 99% dan dengan data sampel yang ada, disimpulkan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian sebelum dan sesudah dilaksanakan program belajar kelompok.